semuanya. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini kita akan kembali belajar matematika, khususnya mengenai kekongruenan. Dua buah segitiga atau lebih dikatakan kongruen jika segitiga-segitiga tersebut memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Sebuah segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Lalu apakah kita akan menyelidiki ke-6 unsur ini untuk mengetahui apakah dua buah segitiga kongruen? Coba kita simak pelajaran berikut. Sebelum kita mempelajari tentang segitiga yang kongruen, kita perlu memahami arti kongruen. Perhatikan pada gambar berikut, terdapat sepasang sepatu yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, kedua sepatu ini kita katakan kongruen. Sekarang kita perhatikan dengan dua buah segitiga berikut. Kedua segitiga ini memiliki sudut-sudut yang sama besar dan sisi-sisi yang sama panjang. Maka kita katakan kedua segitiga ini kongruen karena bentuk dan ukurannya sama persis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga yang kongruen adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Atau jika dua buah segitiga memiliki sisi-sisi yang sama panjang, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Sekarang kita lihat contoh segitiga-segitiga yang kongruen. Perhatikan pada gambar ini terdapat sebuah segitiga dengan sisi-sisi 5, 7, dan 4 satuan. Kemudian segitiga yang kedua memiliki ukuran 7, 5, dan 4 satuan. Dan segitiga yang ketiga memiliki ukuran 4, 7, dan 5 satuan. Ketiga segitiga tersebut memiliki panjang sisi yang sama. Dan dengan demikian, sudut-sudutnya pun sama. Oleh sebab itu, ketiga segitiga ini dikatakan kongruen. Sekarang kita perhatikan contoh segitiga yang tidak kongruen. Dalam gambar ini terdapat sebuah segitiga yang panjang sisi-sisinya adalah 5, 7, dan 4 satuan. Kemudian kita bandingkan dengan segitiga yang kedua yang memiliki ukuran 5, 7, dan 6 satuan. Kita perhatikan ada dua pasang sisi yang ukurannya sama, yaitu yang ukurannya 5 dan 7 satuan. Tapi ada sepasang sisi yang tidak sama panjang, yaitu yang ukurannya 4 dan 6. Meskipun hanya satu pasang sisi yang tidak sama panjang, maka kedua segitiga ini tidak kongruen. Lalu apakah dua buah segitiga yang sudut-sudutnya sama besar selalu kongruen? Perhatikan pada gambar ini terdapat sebuah segitiga yang sudut-sudutnya 30 derajat, 40 derajat, dan 110 derajat. Kemudian kita bandingkan dengan segitiga yang lain yang ukurannya 30 derajat, 40 derajat, dan 110 derajat. Perhatikan kedua segitiga ini memiliki sudut-sudut yang sama besar. Kemudian dengan sisi-sisinya bagaimana? Ternyata kedua segitiga ini juga memiliki sisi yang sama panjang. Maka segitiga ini segitiga yang kongruen. Tapi perhatikan, ternyata dengan sudut yang sama, yaitu 30 derajat, 40 derajat, dan 110 derajat, terdapat segitiga yang lain yang ukurannya sama, yaitu 30 derajat, 40 derajat, dan 110 derajat, tetapi ternyata panjang sisinya tidak sama. Karena kita perhatikan pada gambar segitiga yang kedua ini, panjang sisi-sisinya lebih panjang daripada segitiga yang pertama. Berarti kedua segitiga ini tidak kongruen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika dua buah segitiga, ketiga sudutnya sama besar, kedua segitiga tersebut tidak selalu kongruen. Dan dua buah segitiga kongruen jika sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Perhatikan, jika dua buah segitiga
sisi-sisinya sama panjang, otomatis sudut-sudutnya pun sama besar. Dengan demikian, jika segitiga yang sisi-sisinya sama panjang, pasti kedua segitiga tersebut kongruen. Jika kita belum menemukan ukuran semua sisi-sisi dan sudut-sudutnya, kita masih dapat menentukan apakah kedua segitiga tersebut kongruen atau tidak hanya berdasarkan 3 unsur yang diketahui. Unsur apa saja itu? Yang pertama adalah yang ketiga sisinya sama atau kita singkat SSS. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa sepasang segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, maka segitiga tersebut kongruen. Kita perhatikan, jika dua buah segitiga sisi-sisinya sama, misalnya di sini adalah segitiga yang pertama ini ukurannya sama, kemudian segitiga yang kedua ini ukurannya juga sama, dan sisi yang ketiga ini ukurannya sama, maka kedua segitiga ini bersifat kongruen. Nah, sekarang dua buah segitiga sisi-sisinya sama panjang, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Kita lihat contohnya. Dalam gambar ini terdapat segitiga yang ukurannya 4, 5, dan 7 satuan. Kemudian segitiga yang kedua juga memiliki ukuran yang sama, yaitu 4, 5, dan 7 satuan. Maka dikatakan bahwa kedua segitiga ini bersifat kongruen. Nah, sekarang kita akan menyelidiki segitiga yang kedua, yaitu segitiga yang memiliki sisi, sudut, dan sisinya sama, atau kita singkat S, SD, S. Contohnya pada gambar ini terdapat sebuah segitiga, kemudian kita pastikan sisinya sama panjang, kemudian sudutnya sama besar, dan sisi yang kedua sama panjang. Kita perhatikan kedua sisi ini mengapit sudut yang sama besar. Kemudian kita selidiki apakah sisi yang ketiga ini sama panjang dengan sisi yang pertama. Kita cocokkan segitiga yang sisi yang ketiga ternyata tepat membentuk sebuah segitiga. Dengan demikian, segitiga yang kedua memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Berarti kedua segitiga ini kongruen. Kita perhatikan ini sisi yang pertama sama panjang, kemudian sudutnya sama besar, sisi yang kedua sama panjang, dan ternyata sisi yang ketiga juga sama panjang. Dengan demikian, kedua segitiga ini bersifat kongruen. Kita lihat contohnya. Dua buah segitiga yang sisi sudut sisinya sama memiliki sifat kongruen. Kita perhatikan di dalam gambar ini ada sebuah segitiga yang ukurannya 3,6 dan 7,1 satuan. Di sini segitiga yang ukuran sisi-sisinya 3,6 dan 7,1 serta mengapit sudut 49 derajat. Dengan demikian, sudut yang diapit oleh sisi yang satuannya 3,6 dan 7,1 juga 49 derajat. Di sini 49 derajat. Nah, berarti kedua segitiga ini memiliki sifat kongruen. Nah, sekarang kita akan menyelidiki segitiga yang sudut, sisi, sudutnya sama, atau disingkat SD, S, SD. Perhatikan pada gambar ini terdapat sebuah segitiga, kemudian kita ambil sebuah sudutnya yang sama besar, kemudian sisi, dan sebuah sudut yang mengapit sisi tersebut. Berarti sudut yang sebelah sini. Nah, sekarang kita akan menyelidiki apakah sudut sisi sudut ini akan membentuk segitiga yang sama panjang sisi-sisinya dengan segitiga yang pertama. Kita ambil sisi yang kedua, kemudian sisi yang ketiga. Ya, ternyata tepat.
Dengan demikian, kita perhatikan, maka dua buah segitiga ini memiliki sisi yang sama panjang, yaitu sisi yang diapit yang pertama tadi, kemudian sisi yang kedua, dan sisi yang ketiga. Dengan demikian, kedua segitiga ini memiliki sifat kongruen. Sekarang kita melihat contohnya. Dalam gambar ini terdapat sebuah segitiga yang sudut-sudutnya sama, yaitu 23 derajat dan 124 derajat. Kemudian kedua sudut ini mengapit sisi 8,9. Kemudian kita bandingkan dengan segitiga lain yang sudut-sudutnya juga sama, yaitu 124 derajat dan 23 derajat. Kemudian kedua sudut ini mengapit sisi yang sama panjang dengan sisi pada segitiga yang pertama, yaitu 8,9. Dengan demikian, kedua segitiga ini memiliki sifat kongruen. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelidiki untuk segitiga yang sudut dan sisinya sama besar atau sama panjang. Perhatikan pada segitiga ini, kita ambil dua buah sudutnya yang berurutan, sudut yang pertama dan sudut yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga adalah sisi yang tidak diapit oleh kedua sudut ini. Nah, sekarang kita selidiki apakah dengan dua sudut ini dan satu sisi ini dapat membentuk segitiga yang ukurannya sama dengan segitiga yang pertama. Kita ambil salah satu sisinya, kemudian sisi yang kedua, dan kita lihat ternyata kedua segitiga ini mempunyai ukuran yang sama. Sisi-sisinya sama panjang, yaitu sisi yang pertama, sisi yang kedua sama panjang, dan sisi yang ketiga juga sama panjang. Dengan demikian, kedua segitiga ini kongruen. Sekarang kita lihat contohnya. Perhatikan untuk contoh ini. Di sini terdapat sebuah segitiga yang sudut-sudutnya 42 derajat, 76 derajat, dan sebuah sisi yang tidak diapitnya memiliki panjang 15 satuan. Kemudian kita bandingkan dengan segitiga yang kedua, yaitu ukurannya 76 derajat dan 42 derajat. Kemudian sisi yang tidak diapitnya memiliki panjang 15. Dan hati-hati di sini, yang memiliki panjang 15 yaitu yang mengapit sudut 42. Maka di sini yang 15 satuan juga yang mengapit sudut 42 derajat. Dengan demikian, kedua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Nah, sekarang kita akan menyelidiki segitiga yang memiliki sudut siku-siku dan memiliki hipotenusa atau garis miring. Nah, kita perhatikan ini sebuah segitiga siku-siku dengan memiliki hipotenusa atau garis miring. Kita akan membentuk sebuah segitiga lain yang juga segitiga siku-siku, tetapi memiliki hipotenusa yang sama panjang dengan segitiga yang pertama. Kemudian kita bentuk sisi-sisi yang lain. Nah, kita perhatikan ternyata kedua segitiga ini juga memiliki ukuran yang sama. Kita perhatikan sisi-sisinya ternyata sama panjang, baik sisi pertama, kedua, maupun sisi yang ketiga. Dengan demikian, kedua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Sekarang kita perhatikan contohnya dua buah segitiga siku-siku yang hipotenusanya sama panjang. Perhatikan, kedua segitiga ini adalah segitiga siku-siku dengan panjang hipotenusa masing-masing 7,9. Dengan demikian, kedua segitiga ini bersifat kongruen. Lalu, apakah sebuah sudut
yang dua buah sisinya yang tidak mengapit selalu kongruen. Kita perhatikan, ini sebuah segitiga, kemudian sebuah sudut, dan dua buah sisi yang tidak mengapit sudut tersebut. Berarti ini sisi yang pertama, dan sisi yang kedua tidak diapit. Nah, apakah kemudian pasti kedua segitiga ini kongruen? Kita selidiki. Ternyata di sini kedua segitiga ini memiliki ukuran yang sama. Kita perhatikan, sisi-sisinya sama panjang, yaitu sisi pertama, kemudian ini sisi yang kedua, dan sisi yang ketiga. Lalu apakah selalu kongruen? Coba kita cek ya. Kita perhatikan. Nah, ini segitiga yang sama, segitiga yang tadi. Kemudian kita lihat, ini sisi yang pertama dan ini sisi yang kedua. Lalu apakah sisi yang kedua ini selalu berada di tepat seperti ini? Coba kita lihat. Kalau kita tarik garis tegak lurus, kita bentuk segitiga sama kaki, maka di sini ukurannya akan sama dengan sisi yang kedua. Nah, ini adalah sisi yang ukurannya sama, sehingga kita lihat untuk sudut yang sama, kemudian sisi yang tidak diapit ukurannya sama, bisa juga membentuk seperti ini. Ukuran sisinya sama panjang dengan sudut yang sama, sehingga sisi yang ini tidak perlu kita gunakan lagi. Nah, terbentuklah dua buah segitiga. Kalian perhatikan apakah ukurannya sama? Yang pertama, iya sama. Sisi yang kedua pun sama. Tapi perhatikan sisi yang ketiga, ternyata ukurannya tidak sama. Dengan demikian, kedua segitiga ini tidak kongruen. Jadi apakah sebuah sudut dan dua buah sisi yang tidak mengapitnya selalu kongruen? Jawabannya tidak selalu kongruen. Nah, setelah kita mempelajari mengenai kekongruenan dari dua buah segitiga, dapat kita simpulkan bahwa dua buah segitiga kongruen jika diketahui tiga unsurnya sama. Yang pertama, sisi atau ketiga sisinya sama. Yang kedua, sisi sudut sisi atau dua sisi dan sebuah sudut yang diapitnya. Yang ketiga, jika sudut sisi sudut atau dua sudut dan satu sisi yang diapit kedua sudut itu sama. Dan yang keempat, sudut sisi, yaitu dua buah sudut dan satu sisi yang tidak diapit. Dan yang kelima, jika sebuah segitiga siku-siku dan hipotenusanya sama panjang. Jadi, kita tidak perlu mencari lagi keenam unsur dari dua buah segitiga yang kongruen. Praktis kan? Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian. Semoga kalian lebih memahami mengenai segitiga yang kongruen. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.